Puji Tuhan, saudaraku, kita akan melihat tentang jemaat mula-mula yang beberapa tahun setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan saat itu mulai jemaat bertumbuh pesat dan Tuhan memberkati pelayanan dari rasul-rasul dan orang jemaat yang pertama itu. Mari kita buka di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-6. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. 1, 2, 3. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani gereja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kamu mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangannya di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Haleluya, puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukannya. Saudaraku sekalian, dalam firman Tuhan ini di latar belakangi ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga beberapa tahun. Ada yang bilang ya sekitar 10 tahun gitu. Dan karena ini sudah mulai pengangkatan murid-murid yang baru ya, serta dengan Stefanus dan kelompoknya ini. Tapi saudaraku, dalam peristiwa ini kita bisa melihat betapa luar biasanya jemaat mula-mula. Dibilang jemaat mula itu artinya jemaat pertama kali ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan ketika melihat perkembangan jemaat ini sungguh luar biasa, dan Tuhan selalu menambahkan jumlahnya. Tetapi di samping jemaat itu bertambah, rupa-rupanya ada persoalan yang harus dihadapi oleh jemaat mula-mula. Persoalan itu adalah rasul-rasul khususnya di sana diberikan bahwa mereka sedang tidak fokus lagi. Untung ya, ini puji Tuhan, itu sadar bahwa di sana ada masalah yang harus diselesaikan oleh jemaat saudaraku. Nah, saudaraku, ada 3 hal yang paling penting yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu tentang gereja jemaat itu. Ternyata gereja pada waktu itu ini ada orang yang 2 pandangan ya. Yang satu, Tuhan Yesus itu sebenarnya tidak bermaksud mendirikan organisasi di dunia ini. Tapi yang satu percaya bahwa Tuhan Yesus juga bikin organisasi di dunia ini untuk menjangkau jiwa-jiwa. Bagi saya tidak persoalan Tuhan Yesus mau mendirikan organisasi atau Tuhan Yesus tidak mendirikan organisasi, tidak jadi masalah. Yang penting Tuhan Yesus ke dunia ini adalah
untuk menyelamatkan manusia di seluruh muka bumi. Tetapi kalau kita memahami pelayanan dari Tuhan Yesus juga berorganisasi. Ya. Mengapa berorganisasi? Coba bisa pikir, mengapa Tuhan Yesus itu memilih 12 rasul? Itu kan namanya berorganisasi. Mengapa Tuhan Yesus tidak langsung memilih 1000 orang? Kan lebih bagus ya, 1000 orang kan lebih cepat nih. Tapi Tuhan Yesus mau memilih 12 orang ya untuk menjangkau seluruh dunia ini. Ini satu pekerjaan yang mustahil bagi manusia, tapi ini pekerjaan yang luar biasa yang bisa kita tiru. Mengapa Tuhan tidak kasih contoh 1000 murid lalu dibentuk, lalu kemudian menginjil di seluruh dunia? Itu secara manusia memang cepat ya. Tapi Tuhan rupanya mau mendidik kita supaya kita tidak berpandangan kepada yang besar, jumlah yang besar, lalu kemudian itu bisa menjangkau dunia. Tapi Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa dengan murid yang 12 orang itu dididik caranya berorganisasi. Makanya di situ ada bendaharanya, ya kan? Bendaharanya siapa? Yudas. Terus ada sekretarisnya, ada saudara. Terus kemudian ada pendukung pelayanan. Kalau saudara baca di sana, pendukung pelayanan itu bukan orang sembarangan, tapi istri pejabat, dan untuk mendukung pelayanan Tuhan Yesus supaya menjadi sukses. Jadi dari segi ini memang kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus juga berorganisasi, gitu ya. Tapi saudaraku, ini jangan menjadi patokan bahwa menjadi organisasi itu akan menyelamatkan. Sangat salah. Berorganisasi ini supaya teratur, ya. Mengapa Rasul Paulus mengajarkan supaya kita beribadah itu dengan teratur, ya. Teratur, rapi, tersusun. Itu maksudnya. Jadi, nah, saudaraku, kita melihat yang pertama gereja mula-mula di sini ada 2 kelompok yang sedang bersama berkembang. Yang satu adalah Yahudi berbahasa Yunani. Yahudi yang berbahasa Yunani itu yang ayat pertama. Itu adalah orang-orang Yahudi yang merantau, gitu ya. Dan merantau di dalam perantauannya di seluruh, karena orang itu kan terkenal berdagang, ya. Itu merantau menyebar, tetapi mereka tetap mempertahankan imannya kepada Allah yang dipercayai di Yerusalem. Sehingga pada hari Pentakosta, yang pada waktu itu adalah mengingat keluarnya orang Israel dari negeri Mesir, itu dirayakan dan seluruh orang Yahudi di dunia itu pulang kampung. Ya, seperti kita di Indonesia ini, ya, pulang kampung, ya. Kalau di Malaysia balik kampung. Nah, saudara sekalian, ketika orang Yahudi yang berbahasa Yunani ini, karena dia merantau dan kemudian bisa anak turunnya itu berbahasa Yunani, pulang juga ke Yerusalem, dan di Yerusalem itu rupanya juga dari sini ada satu, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebelum ke Yerusalem. 2, itu adalah orang yang Yahudi Yunani percaya kepada Tuhan Yesus ketika di Yerusalem. Tetapi dalam perkembangan berikutnya rupanya ada masalah, yaitu orang Yahudi yang di Yerusalem berbahasa Ibrani. Ya, ini ada 2, berbahasa Ibrani yang mereka rupanya lebih diperhatikan daripada orang yang lain. Dalam hal ini pelayanan kepada janda-janda. Jadi rupanya organisasi ini sudah terbentuk sudah di rasul-rasul ini. Karena apa? Rupanya mereka sudah memperhatikan para janda untuk hal sosialnya. Tetapi ada masalah yang terjadi di situ. Rupanya orang Yahudi yang percaya kepada Yesus yang berbahasa Ibrani atau asli dari Yerusalem itu lebih diperhatikan
daripada orang Yahudi yang berbahasa Yunani karena merantau itu. Nah, ketika hal ini terjadi, mereka yang berbahasa Yunani itu bersungut-sungut, dan bersungut-sungut dari situ terdengarlah oleh rasul-rasul. Nah, saudaraku, zaman jemaat mula-mula itu sudah ada yang sungut-sungut. Jadi jangan heran kalau ke zaman lebih modern ini juga ada anak Tuhan yang bersungut-sungut. Hal itu sudah biasa karena ini manusia, ya. Kalau manusia kan bersungut-sungut sudah biasa, dan bahasa itu memang ada di gereja kita maupun di gereja yang lain. Gereja yang lebih besar juga ada. Jadi itu gak jadi soal, saudara. Yang jadi soal adalah bagaimana menanggapinya, gitu kan? Menanggapinya dan menyelesaikan. Nah, itulah sebabnya ketika orang-orang ini mulai bersungut-sungut dan kemudian terdengarlah oleh rasul-rasul. Dan ketika terdengar oleh rasul-rasul ini, kita bisa menginjak kepada poin yang kedua, bahwa rasul-rasul itu menanggapi sungut-sungutnya orang-orang Kristen yang pada waktu itu. Dan ketika menanggapi sungut-sungut itu, ya, rasul-rasul mengatakan bahwa saya tidak puas, ya. Rasul-rasul itu merasa tidak puas karena pembagian itu bukan, tidak puas oleh karena fokusnya terganggu, gitu ya. Dan kita melihat di firman Tuhan ini bahwa rasul-rasul itu fokus pelayanannya itu kepada dua hal, yaitu doa dan menyampaikan firman Tuhan. Ini ya, ini penting sekali. Jadi pekerjaan rasul-rasul itu doanya luar biasa, sehingga dia bisa turunlah mujizat yang luar biasa, dan kemudian apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu disampaikan kepada jemaat mula-mula. Jadi pemikirannya fokus ke sana, saudaraku, sehingga kita bisa mengerti firman Tuhan dalam perjanjian baru ini itu dicatat dengan baik, ya, didengar oleh jemaat, dan pasti ada ribuan jemaat itu ada yang ahli menulis, termasuk Lukas yang menulis perjalanan dari Rasul Paulus, ya, yang ahli untuk menulis. Andai kata Lukas tidak menulis perjalanan dari Rasul Paulus, kita tidak mengerti. Kita tidak tahu bagaimana Rasul Paulus bisa merintis pelayanannya dari kota ke kota, dari desa ke desa, terus seperti itu. Itu karena Dr. Lukas ini menulis dengan rinci, sehingga kita bisa melihat dalam perjanjian baru Injil Lukas maupun kisah para rasul. Dan kisah para rasul ini yang kita tahu dalam pasal 6 ini hasil dari Lukas yang menulis, gitu ya. Jadi menulis dari perjalanan Rasul Paulus, dari perjalanan rasul-rasul itu, ini sangat dekat waktunya. Ya, kalau 10 tahun cerita itu kan masih belum hilang, ya kan. Tapi kalau sudah lama itu biasa ditunggu-tungguin, gitu. Saya dengar Pak Sadrak, biasanya kelompoknya Pak Sadrak ini pulang kampung juga. Pulang kampung, nah rupanya di sana ada yang namanya gondang apa itu namanya? Ada perjanjian dari nenek moyang itu yang dibelah jadi dua. Ya, jadi ada nenek, karena di sana bertengkar, sini bertengkar, perang melulu, akhirnya ada perjanjian. Dan perjanjian ini tidak bisa ditebus dengan binatang kecuali nyawa manusia. Dan nyawa manusia ini yang bersedia adalah seorang nenek, betul ya ceritanya itu. Dari seorang nenek, kemudian nenek ini bersedia untuk mati, dibelah jadi dua, saudara. Yang satu dikasih kampung sana, yang satu di kampung sebelah. Jadi akhirnya dari situ berdamailah, karena perdamaian itu tidak bisa dibayar dengan korban binatang, tapi harus nyawa. Dan ceritanya, setelah ceritanya Pak Sadrak cerita, itu dipanas-panasi, Pak. Kaget, gimana ya panas-panasi? Rupanya itu kalau orang kita itu diingatkan kembali supaya itu peristiwa pengorbanan nenek moyang itu tidak hilang, ya, dari cerita itu.
sehingga kampung sebelah sini dan kampung sana itu berjalan dengan akor sampai hari ini. Dan itulah anak cucunya berapa tahun sekali itu pulang kampung, ya pulang kampung untuk memperingati pengorbanan dari nenek ini yang mau berkorban untuk pendamaian dua kampung yang perang ini, saudara. Nah, saudara-saudara, ini cerita ini yang kita nggak tahu cerita bagaimana ceritanya, tapi kita mengerti bahwa cerita itu benar adanya menurut adat pada waktu itu. Dan saya tanya sudah berapa tahun Pak? Terus Tuhan, oh itu sudah 200-an tahun yang lalu. Jadi 200 tahun yang lalu berarti sudah modern. Ya, 200 tahun yang lalu sudah modern dan kemungkinan besar ya itu terjadi, gitu ya. Sehingga itu anak turunnya itu bisa cerita dengan baik. Nah, ini konteksnya sama mirip dengan peristiwa ketika Tuhan Yesus itu berkorban untuk manusia, bukan untuk satu kampung, kampung A, kampung B, tapi korban Yesus ini adalah untuk seluruh dunia ini. Dan inilah yang luar biasa. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, yang rasul-rasul itu menyampaikan, dia berdoa dan menyampaikan firman Tuhan, apa yang sudah diberitakan oleh Tuhan Yesus itu dia beritakan. Dan puji Tuhan, Lukas itu menulis itu, ya.